seringkali Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sinyal-sinyalnya. Seperti kita dengarin azan, ada yang ajakin kita untuk sholat, atau kita dapat di grup informasi ajakan umroh haji, atau ada travel memberikan flyernya. Lupakan dulu sebab kita mendapatkan informasi itu. Tapi lebih dahulukan keimanan. Di saat itu Allah sedang mengajak kita, mengirim sinyal, ayo umroh, ayo haji. Lupain siapa yang ajak, karena itu penyebab saja. Tapi pada saat itu Allah sedang memberikan kita kesempatan. Kenapa enggak raih? Minta sama Allah, berdoa kalau kita lagi belum punya tabungan, belum punya uang. Ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan kepada hambamu ini peluang program umroh ini, program haji ini, maka mudahkan hambamu untuk memenuhi panggilanmu. Gitu. Karena memang dalam hadis-hadis, mungkin waktu manasik, kalau masih ingat saya sering sampaikan hadis. Ya, kalau orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji dan orang yang umroh, itu adalah delegasinya Allah. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka menjawabnya. Karena itu pada saat mereka berdoa, diijabah doanya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah. Dan dengan mengenal Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan apapun ada di antara keduanya, maka kita punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Juga apa tujuan kita sebenarnya hidup di muka bumi ini, yaitu untuk mengabdi kepadanya. Dan tentu semua apa yang kita kerjakan dari kebaikan akan kita terima dalam bentuk balasan yang sempurna di dunia dan juga balasan sempurna di akhirat nanti dengan surga yang abadi insyaAllah. Dan kita juga jadi bisa melihat nanti orang-orang yang membuat kriminal, kejahatan, pelanggaran-pelanggaran Sang Pencipta Allah akan dihukum puncaknya nanti di akhirat di neraka sana. Oleh karena itu ini nikmat yang sangat besar kita bisa punya Islam dan iman yang harusnya kita jaga, kita syukuri, dan selalu kita banggakan, berpegang teguh kepadanya sampai kita meninggal dunia. Belum lagi nikmat kesehatan, kesempatan, pasangan hidup, anak-anak, dan segala macam hal yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menikmati dan juga mensyukurinya. Dan Allah menjadikan kalimat syukur itu mudah sekali, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Juga di awal-awal saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian mengikhlaskan niat. Kita bukan hanya sekedar duduk di sini seremoni saja atau testimoni saja. Saya tidak mungkin meninggalkan keluarga saya, istri anak di rumah. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin punya program meninggalkan hanya untuk duduk meramaikan majelis, bukan. Ikhlaskan niat karena kita ingin belajar ilmu agama yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kita untuk belajar. Dan insya Allah dengan ikhlas, Nabi SAW bersabda dalam beberapa hadis di antaranya, siapa yang keluar menuntut ilmu dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna. Juga dalam riwayat lain, siapa yang keluar menuntut ilmu dengan ikhlas, maka dia seperti berjihad di jalan Allah. Belum lagi ada malaikat yang hadir. Kata Nabi SAW, Allah punya golongan malaikat yang khusus mencari majelis-majelis ilmu. Kalau mereka menemukan, maka mereka akan saling memanggil satu sama yang lain, sehingga mereka memenuhi dari majelis itu ke langit untuk mendengarkan ilmu, di mana ilmu tersebut memang sesuai dengan wahyu Al-Quran dan sunnah tentunya. Ini gambaran dan tujuannya kita berkumpul Bapak Ibu sekalian. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu temanya peluang kebaikan tidak akan terulang. Teman-teman sekalian, nanti yang membedakan derajat kita di surga, dan semoga Allah SWT memberikan kita derajat tertinggi. Perbedaan antara kita dengan saudara kita, baik itu saudara kandung, baik itu dengan saudara seiman sama muslim, di surga nanti, misalnya ada orang yang cuma di level 1, ada yang di level 2, ada yang di level 100, itu karena amal-amal soleh mereka. Amal-amal soleh mereka. Dalam keseharian,
kita udah bisa membedakan derajat kita sama teman kita di sebelah kita, ya di surga nantinya. Contoh misalnya, tadi subuh, ada orang sholat subuh berjamaah di masjid. Dan dia sholat berjamaah di masjid, dia datang lebih awal, dia tidak masbuk, gitu kan. Di saf awal kalau dia makmum, mengikuti imam dari takbiratul ihram pertama, ya, sampai salam, dia juga khusyuk dalam sholatnya, merenungi, mentadabburi ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Kemudian setelah itu dia zikir, dan dia duduk misalnya sampai syuruk dengan membaca zikir pagi contohnya. Itu si A. Si B, mungkin dia datang ke masjid tapi dia telat. Mungkin masbuk 1 rakaat. Atau mungkin dia datang imam sudah waladhdallin amin. Kemudian setelah salam, mungkin dia juga berzikir, dia juga duduk sampai syuruk. Baik, datang si C, mungkin dia ketinggalan 2 rakaat, datang pada saat imam sudah salam atau mau salam. Kemudian dia duduk, dia berzikir, mungkin anggaplah sampai syuruk juga. Dan si D misalnya orang keempat, dia sama sekali tidak sholat di subuh di masjid, bahkan ketiduran, bangunnya jam 6 pagi misalnya. Dia punya uzur karena dia ketiduran, lalu dia sholat di rumahnya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah bisa kita bedain nggak tingkatan levelnya, pahalanya? Sudah bisa, itu baru satu amal, baru sholat subuh saja. Begitu juga kalau selanjutnya, misal si A sholat duha, anggap si A sholat duha 8 rakaat. Anggap si B sholat duhanya cuma 6 rakaat. Anggap si C sholatnya cuma 4 rakaat. Anggap si D sholatnya cuma 2 rakaat duha. Kira-kira beda nggak derajatnya? Beda. Itu juga waktu duhur, sama. Anggap si A datang on time. Dia sempat sholat qobliyah 4 rakaat yang merupakan sunnah rawatib. Kemudian dia sholat duhur dari takbiratul ihram pertama imam. Kemudian si B mirip dengan subuh tadi, si C mirip dengan subuh, si D mirip dengan subuh. Sudah beda. Begitu seterusnya sepanjang hari. Jadi dalam satu hari itu kita sudah bisa bedakan derajat kita sama orang-orang di sekitar kita. Itu baru satu hari. Bagaimana kalau berjalan 5 tahun, 10 tahun, maka itu akan menjadi pembeda sekali antara kita sama orang-orang yang sibuk mengisi waktunya dari ibadah ke ibadah yang lain dan selalu mencari mana yang lebih afdal. Permasalahannya yang ingin jadi saya titik beratkan dalam tema pengajian kita pada kesempatan ini, semoga Allah ikhlaskan niat dan juga berikan pemahaman yang benar dan memudahkan kita mengamalkan. Bapak Ibu sekalian, peluang ibadah itu, kebaikan tidak bisa terulang. Contoh, tadi kan kita baru kasih perumpamaan. Kalau ada di antara Bapak Ibu atau Bapak-Bapak secara khusus misalnya kalau masalah sholat di masjid, tiba-tiba dia berpikir, oh iya ya, lebih baik saya sholat di awal waktu. Misal, karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari, subuh, duhur, asr, maghrib, isya selama 40 hari, dijamin, kata Nabi SAW, dia akan selamat dari api neraka dan kemunafikan. Jadi dijamin. Dalam hadis yang lain, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid ya, sama imam, maka dia akan dapat jaminan keamanan sampai subuh besok. Nah sekarang, kalau ada orang yang mengejar keutamaan takbiratul ihram imam, itu sudah beda dengan orang yang telat. Misalnya datang waladhdallin, masbuk 1 rakaat, dia nggak dapat keutamaan takbiratul ihram. Saya pernah tanyakan kepada ulama-ulama kita di Timur Tengah, kalau seandainya ada orang sudah berjalan 1 pekan, selalu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, imamnya Allah Akbar, dia juga Allah Akbar di belakangnya, 1 pekan, 7 hari. Hari ke-8 sempat dia telat 1 sholat saja, misalnya duhur saja. Di hari ke-8 dia datang, imam sudah ruku di rakaat pertama. Dan dia sempat takbir, dia dapat rakaat pertama. Apakah dia tetap mendapatkan keutamaan hadis yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari? Boleh bilang tidak dapat. Harus ulang lagi dari awal. Karena hadis ini mengatakan siapa yang tidak terlewatkan takbiratul ihram pertama imam Allah Akbar, dia juga Allah Akbar. Ini baru sebagian saja kami sebutkan. Kalau seandainya ada di antara bapak-bapak yang dengar hadis ini lalu mengatakan, oh kalau gitu kayaknya saya lebih baik mengerjakan awal waktu. Tapi pertanyaannya, bisa nggak Pak, Bapak bilang atau apalah, mohon kepada Allah aja, nggak usah kepada imamnya. Kembalikan waktu di subuh ya Allah karena saya mau memperbaiki. Udah nggak bisa. Ya. Nah ini yang saya mau titik beratkan nih.
bagaimana setiap peluang ibadah yang Allah berikan di depan mata kita, teman-teman, jangan ditunda. Dan usahakan pada saat kita kerjakan yang terbaik karena tidak bisa terulang. Kalau tadi subuh ada orang yang tidak sholat di masjid, anggap dia punya udzur, dia tidak bisa perbaikin itu sampai hari kiamat. Udah, hari ini, pada tanggal ini, dia sedang tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Dan sudah cukup beda pahala dia dengan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Dan tidak bisa diperbaikin. Ini poinnya nih. Tidak bisa diperbaikin. Jadi peluang-peluang ibadah yang luput dari kita tidak bisa terulang. Dia akan berjalan dengan waktu yang sudah Allah berikan kesempatannya. Mungkin besok kita bisa sholat subuh lagi. Tapi yang saya bahas adalah kesempatan yang sedang luput itu. Mirip juga dengan Bapak Ibu ketemu sama orang miskin misalnya. Dia lagi ulurkan tangan minta bantuan. Jangan pernah dengar negosiasi syaitan yang mengatakan, udah nanti aja orang miskin yang di depan aja. Padahal sebenarnya kita mampu untuk mampir memberikan kepada orang tersebut. Mungkin kita tidak ketemu orang miskin lagi di depan, atau mungkin beberapa putaran roda kendaraan kita saja berjalan kemudian kita meninggal dunia. Sehingga yang tadi orang miskin itu adalah kesempatan terakhir kita menambah amal kita. Kenapa selalu menunda-nunda? Berapa kali kita ketemu ya, ajakan untuk sedekah dari yayasan sosial, dari grup-grup WA, dari omongan teman-teman yang misalnya menyebutkan, oh itu tetangga saya ada yang sedang sakit misalnya, yang kita anggap sudahlah nggak penting buat saya, oke, nggak berdosa, tapi luput dari dia kesempatan itu. Padahal sebenarnya bisa saja itu amal terakhir dia. Ya, ini bahaya sekali kalau orang tidak paham poin ini. Dan ini nanti yang membedakan teman-teman derajat kita di surga. Beda sekali antara langit sama bumi. Saya ingatkan kembali beberapa riwayat yang sahih. Di masa Nabi SAW pernah ada 3 orang. 3 orang ini masuk Islam secara bersamaan. Umurnya pun hampir sebaya semuanya. Waktu mereka masuk Islam, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Talha ini salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga. Talha bin Ubaidillah menawarkan mereka bertiga untuk tinggal di rumahnya dan dilayani oleh Talha. Karena Talha betul-betul memang orang kaya, salah satu orang kayanya muslimin di Madinah. Dia ingin meraih pahala itu. Lalu Talha cerita, berjalan waktu, dari 3 orang yang masuk Islam ini, orang pertama ikut perang mati syahid. Berjalan waktu lagi, orang yang kedua juga sama, ikut berperang mati syahid. Berjalan waktu lagi, dengan hikmah Allah SWT yang ketiga juga meninggal. Ajalnya datang, tapi bukan mati syahid. Malam harinya setelah menguburkan orang yang ketiga, Talha bin Ubaidillah dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melihat di surga orang yang terakhir mati biasa bukan mati syahid, itu orang yang paling tinggi derajatnya di surga. Kemudian datang orang yang meninggal sebelumnya, orang yang kedua, lalu kemudian orang yang pertama mati. Talha bertanya-tanya, karena yang dia tangkap selama ini di benak dia, bahwasanya orang yang mati syahid tentunya harusnya di paling depan dan paling bagus fasilitasnya. Gitu ya. Kok bisa orang yang mati terakhir di atas ranjangnya, ajal datang tanpa ada mati syahidnya, kok dia lebih bagus derajatnya di surga? Karena penasaran, selepas sholat subuh dia tanya kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada kejadian begini, tolong jelaskan ke saya. Bagaimana supaya saya bisa memahami makna riwayatnya? Kalau yang terakhir ini lebih bagus derajatnya, padahal dia bukan mati syahid. Yang itu yang 2 matinya di medan perang. Kata Nabi SAW sambil tersenyum kepada Talha, wahai Talha, kenapa kau heran? Mana penilaianmu terhadap orang yang mati terakhir ini? Dari sholatnya yang sempat dia kerjakan beberapa hari setelah 2 temannya mati syahid. Dari puasanya, dari zikirnya, dari sedekahnya. Apa makna riwayat ini teman-teman sekalian? Kalau antum punya satu teman yang kira-kira sebaya umurnya, anggaplah sama tahun lahirnya. Contoh orang lahir tahun 80 misalnya. Ada teman-teman kita yang sebaya umur 80, lahir tahun 80-an Masehi juga, 1980. Kemudian si A sama si B lah kita anggap ya. Tidak usah kita beri contoh kepada antum, tapi si A sama si B. Si A ini dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 45 tahun. Dia beribadah. Si B juga sama diberikan umur
45 tahun tapi lebih beberapa hari saja. Lebihnya mungkin cuma 5 hari, 6 hari. Dan dia meninggal juga, sama-sama meninggal di 45 hari, cuma beda 45 tahun tapi beda hari saja. Kalau sama selama mereka hidup beribadahnya, maka pastikan si B lebih tinggi derajatnya. Hanya dengan dia sempat beribadah beberapa hari itu. Ini riwayat sahih. Riwayat sahih yang lain, yang lebih tegas lagi, di masa Nabi Muhammad SAW ada 2 orang bersahabat dekat. Mereka juga sebaya, hampir sebaya umurnya. Kemudian si A-nya yang pertama mati syahid. Sepekan setelah itu, tepatnya dalam riwayat dikatakan sepekan setelah itu, si B mati di atas ranjangnya. Dan Nabi SAW mensolati keduanya. Selepas mensolati yang kedua, yang meninggal sepekan kemudian, yang bukan mati syahid, mati di atas ranjangnya, Nabi SAW balik kepada para sahabat yang menghadiri sholat jenazah sambil bertanya, kira-kira menurut kalian bagaimana perbandingan derajat antara ini, mayit yang baru mati sekarang bukan mati syahid, dengan saudaranya yang mati syahid pekan lalu? Spontan sahabat-sahabat mengatakan, ya Rasulullah, semoga saja mayit yang sekarang ini itu bisa Allah sampaikan ke derajat temannya yang meninggal syahid pekan lalu, karena ini tidak mati syahid. Ya. Semoga Allah memudahkan dia bisa menjangkau derajat saudaranya yang mati syahid pekan lalu karena persahabatannya. Maka kata Nabi SAW, sungguh demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, ini yang baru kita solati, derajatnya jauh lebih tinggi daripada saudaranya yang meninggal mati syahid pekan lalu antara langit sama bumi. Karena dia sempat sholat selama 1 pekan saja. Dia sempat berzikir, dia sempat berdoa, dia sempat mungkin bakti sama orang tuanya. Jadi subhanallah dari 2 riwayat ini Bapak Ibu fahami, peluang ibadah itu walaupun cuma lewat beberapa saat, itu besar sekali pahalanya. Cuma masalahnya, saya kembali kepada judul bahasan kita, peluang kebaikan tidak terulang 2 kali, kalau luput dari kita sekali, nggak bisa kita perbaikin. Nggak bisa. Saya pernah punya pengalaman, sering kali saya ceritakan dalam pengajian ini. Dan saya sengaja selalu membuat itu teringang-ingang, ya, teringat-ingat, ya, selalu teringat di benak saya, supaya saya selalu jadikan motivator buat saya. Agar jangan sampai saya terulang lagi. Satu waktu di rumah, saya kedatangan seorang tamu, seorang ikhwah, kami ngobrol. Waktu itu transisi mundur waktu sholat dari 12:10 azan duhur sampai 12 kurang 3 menit atau berapa gitu ya. Saya waktu itu masih ngandalin azan di masjid karena dekat rumah Masya Allah mikrofon masjid terdengar. Sambil ngobrol kok lewat sampai 12:10 belum kedengaran azan gitu ya. Rupanya mikrofon masjid dekat rumah rusak. Jadi nggak kedengaran azannya. Cuma karena sudah 12:10, lewat 11 gitu ya. Kayaknya saya bilang mungkin duhur sudah masuk. Kita ke masjid. Dia boncengan motor sama saya. Begitu masuk masjid Bapak Ibu sekalian, saya masih bisa membayangkan sampai sekarang bagaimana kondisi masjid pada saat itu. Saya masuk masjid, saya temukan imamnya sujud di rakaat pertama. Jadi saya masbuk 1 rakaat. Sambil saya jalan menuju ke saf, itu sambil saya terus renungin dan menyesali. Sambil saya katakan subhanallah maha suci Allah. Saya bahkan tidak bisa bilang sama imam kembali dong ke takbiratul ihram pertama. Karena saya nggak tahu nih ya. Supaya saya bisa dicatat di buku amal hari ini duhurnya saya on time. Nggak bisa lagi. Tercatat sampai hari kiamat Khalid Basalama ini di hari itu telat duhur 1 rakaat. Clear. Dan tidak bisa kita perbaikin. Dan beda derajat pahala saya dengan orang yang sudah terlanjur kerjain sholat. Nah ini poin penting, bisa ditangkap pesannya ya. Ya, jadi yang kita ingin bahas teman-teman sekalian, setiap ada peluang ibadah jangan ditunda-tunda. Karena bisa saja itu amal terakhir kita. Beda dengan dosa. Kalau kita buat dosa, 70 tahun pun orang buat dosa. Misal, dosa apapun yang dikerjakan, besar ataupun kecil misalnya. Tentu ini bukan menggampang-gampangkan, tapi supaya mudah difahami saja apa sebab judul ini harus punya makna supaya kita bubar nanti, oh iya saya harus begini ya. Orang buat dosa 70 tahun di hari pertama umur 71 dia taubat nasuha.
Dia benar-benar kembali kepada Allah, dia istighfar, dia tobat, dia sesali perbuatannya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, orang yang buat dosa, ya, itu kalau dia dosa besar, kalau dia taubat nasuha dengan mengikuti 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi bohong berhenti. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulangi, maka akan diterima taubatnya. Anggap dia taubat nasuha dan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. 70 tahun dosanya dimaafkan. 70 tahun dosanya dimaafkan. Tapi apakah sama dia setelah dibersihkan dosanya yang berarti tidak ada konsekuensi hukuman? Apakah sama dia derajatnya dengan orang yang 70 tahun tidak buat dosa dan terus amal soleh? Tentu beda. Betul orang ini bisa selamat masuk surga. Tapi antara langit sama bumi derajatnya dengan orang yang sibuk beramal soleh. Benar gak? Nah, karena banyak orang fahamnya kan Allah maha pengampun. Ya, nanti saya tobat. Baik, Anda tobat. Contoh yang lain, kalau ada si A sama si B, si A berbuat zina di hotel 3 jam. Dosa besar. Si B, dalam 3 jam itu dia hadir di majelis ilmu. Atau dia mencari nafkah halal. Lagi berbuat kebaikan. Atau menjenguk orang sakit. Atau bakti sama orang tuanya. Sekarang si B, si A ini, si B lagi bakti berbuat amal soleh, si A berbuat zina. 3 jam. Ini 3 jam, ini 3 jam. Tentu sudah beda ya. Ini buat dosa, ini buat kebaikan ya. Setelah 3 jam atau berlalu sehari, si A ini yang tadi buat zina 3 jam itu bertaubat kepada Allah. Diterimalah taubatnya. Berarti tidak ada konsekuensi hukuman gitu kan. Tetapi 3 jam yang sudah luput itu tidak bisa diisi dengan amal soleh. Selamanya. Tangkap Pak pesannya? Nah ini yang penting untuk difahami. Ini poin pentingnya dari pengajian kita. Kalau Bapak Ibu bubar bawa poin ini saya sudah cukup buat saya. Jadi teman-teman walaupun kita taubat, betul kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak ada dosanya lagi. Dan dalam hadis yang lain, taubat tajubu ma qabla, taubat akan membersihkan dosa-dosa yang lalu. Itu betul. Tapi permasalahannya setelah dosa kita dimaafkan, artinya tidak ada konsekuensi hukuman, tetap saja yang kita pakai buat dosa itu kosong dari amal soleh. Dan beda derajat kita dengan di saat itu orang yang berbuat amal soleh. Ya kan? Nah itu. Juga satu sisi teman-teman sekalian. Jangan pernah berbangga dengan amal orang lain. Banyak orang bilang begini, ibu saya itu rajin sekali mengaji. Ayah saya itu rajin sekali bersedekah atau sholat malam. Baik, itu ibu dan ayahmu. Kamu bagaimana? Banyak orang bangga dengan amal orang tuanya, amal saudaranya, amal keluarganya, amal atasannya, amal partner bisnisnya, amal pasangannya. Tapi dia sendiri apa yang dia kerjakan? Apa manfaatnya bangga dengan amal orang lain? Tidak ada gunanya. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kadza wa kadza. Bukan anak yang cerdas atau seorang sosok yang cerdas yang mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha anadza. Tapi orang yang cerdas yang mengatakan ini loh aku, amal kita. Kita yang butuh amal kita. Banyak orang nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, ayahnya ibunya lebih tinggi daripada dia. Ada juga orang yang anaknya lebih tinggi daripada orang tuanya. Banyak. Bahkan ada orang yang selamat ke surga, tapi orang tuanya di neraka. Atau orang tuanya masuk surga, anaknya di neraka. Banyak. Dan itu. Jadi harus kita jeli-jeli, cerdas untuk bisa memahami bahwasanya peluang itu untuk beribadah atau kebaikan tidak terulang. Di saat ada kesempatan langsung. Dan seringkali Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sinyal-sinyalnya. Seperti kita dengarin azan, ada yang ajakin kita untuk sholat. Apalah ya. Mirip juga saya sering bahas karena kita reunian umroh dan haji ya. Lupakan dulu Uhud Tour. Saya bukan bicara ini karena Uhud Tour. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu dengar ada teman, ada kerabat yang bahas tentang umroh atau haji. Atau kita dapat di grup informasi ajakan umroh haji. Atau ada travel memberikan flyernya. Lupakan dulu sebab kita mendapatkan informasi itu. Tapi lebih dahulukan keimanan. Di saat itu Allah sedang mengajak kita mengirim sinyal, ayo umroh, ayo haji. Lupain siapa yang ajak, karena itu penyebab saja. Tapi pada saat itu Allah sedang berikan kita kesempatan, kenapa enggak raih?
Minta sama Allah, berdoa kalau kita lagi belum punya tabungan, belum punya uang, ya Allah, sebagaimana Engkau sampaikan kepada hambamu ini peluang program umroh ini, program haji ini, maka mudahkan hambamu untuk memenuhi panggilanmu. Gitu. Karena memang dalam hadis-hadis, mungkin waktu manasik, kalau masih ingat saya sering sampaikan hadis. Ya, kalau orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji dan orang yang umroh, itu adalah delegasinya Allah. Mereka adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka menjawabnya. Karena itu pada saat mereka berdoa diijabah doanya. Dan begitu semua peluang yang lain. Ada teman-teman kita kirim di grup atau kerabat aja, ayo ada rumah anak yatim, ada tetangga saya yatim, kita bantu yuk. Ada teman kantor yang sedang sakit, kita jenguk yuk. Ada ini dan itu. Itu semua adalah sinyal dari Allah untuk mengajak kita meraih pahala di amal itu. Dan selalu jadikan prinsip teman-teman, bisa saja amal itu adalah amal terakhir kita. Mungkin setelah itu kita meninggal. Sering saya ingatkan diri saya dan Bapak Ibu sekalian, kematian itu tidak selamanya relevan dengan penyakit. Banyak orang yang meninggal nggak sakit, banyak orang meninggal nggak tua, banyak yang masih muda meninggal. Maka peluang-peluang ibadah itu kita butuh. Nanti teman-teman pada hari kiamat banyak sekali orang menyesal. Penyesalan itu terjadi pada 3 golongan di hari kiamat. Golongan yang pertama, penyesalan terjadi dari orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ya, yang memang dasarnya mereka tidak sempat beriman kepada Allah selama hidup. Tapi pastikan Bapak Ibu sekalian, sinyal-sinyal datang kepada mereka. Ini kejadian pembantaian umat Islam di Gaza, semoga Allah berikan kemenangan mereka. Ini teman-teman sinyal dari Allah yang sangat besar kepada seluruh dunia. Ini loh agama yang benar. Banyak orang barat masuk Islam kan. Saya lihat cuplikannya mereka sampai mengatakan, ini orang-orang di Gaza ini imannya iman apa ini? Betul-betul mereka rumah rubuh, mereka masih bisa senyum, mereka masih bisa menerima sebagai ujian dari Allah. Anak-anaknya meninggal, pasangannya meninggal, orang tuanya meninggal. Maka mereka pelajari Al-Quran dan banyak yang masuk Islam gara-gara itu. Berarti memang Allah sedang kirim sinyal juga tentang keislaman kepada dunia ini. Makin tidak ada uzur orang hari kiamat mengatakan, oh saya tidak tahu apa itu Islam, saya tidak tahu apa itu Quran. Oh makin nyebar. Dan sekarang di hari-hari ini sekarang jadi bestseller di Amerika sama di Eropa Al-Quran itu. Banyak orang yang datang ke masjid-masjid di sana, di Islamic Community atau Islamic Center. Mereka masuk Islam. Mereka mau tanya, mereka haus tidak tahu selama ini. Dan Allah juga mudahkan menepis semua syubhat tentang Islam itu teroris, garis keras, apalah sekarang. Ditepis semua dengan kejadian ini. Ternyata tidak ada orang-orang pun yang Palestina yang melaknat Yahudi. Mereka justru lebih kepada menerima ujian dari Allah sebagai bentuk kesabaran. Bersyukur dengan adanya syuhada yang mati syahid. Walaupun mereka berharap tentunya selesai dari permasalahan ini. Itu contohnya. Baik teman-teman sekalian, kita harus paham juga hari demi hari terus berjalan, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam. Semua aktivitas ada saatnya berhenti satu waktu nanti dengan meninggalnya kita. Sayangnya banyak di antara muslimin yang sibuk beribadah, kalau dia anggap di situ ada janji Allah yang besar. Misalnya Ramadan, ya. Oh Ramadan semua sibuk puasa, buka puasain orang. Tapi selepas Idul Fitri, hilang semuanya. Seakan-akan Allah itu hanya Tuhan bulan Ramadan saja. Sementara bulan lain tidak. Padahal Ramadan adalah masa training. Sebulan penuh dibiasakan puasa, dibiasakan sholat malam, dibiasakan menjaga lisan, dibiasakan untuk taat kepada Allah dan untuk meninggalkan yang haram. Supaya 11 bulan ke depan dipraktekin. Ya. Seorang penyair menyebutkan nasihat yang sangat baik. Dia mengatakan dalam bahasa Arab ya, ya zalladhi ma kafahul dhunubu fi Rajab. Wahai orang-orang yang tidak pernah puas untuk berbuat dosa di bulan Rajab. Hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban. Kemudian dia terus saja berbuat dosa pada Tuhannya di bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahrus sawmi ba'dahuma. Dan telah datang kepadamu bulan Ramadan setelah keduanya. Fala tusa'irhu aidan syahra isyan. Maka jangan kamu jadikan juga dia sebagai bulan pelanggaran. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahidan. Rutinlah baca Al-Quran di dalamnya dan bertasbihlah. Fa innahu syahru tasbihin wa Qur'anin. Karena Ramadan adalah bulan tasbih dan bulan Al-Quran. Kam kunta
ta'rifu man sama salafa, berapa banyak orang yang berpuasa dulu bersamamu yang pernah kau kenal, min baini ahlin wa jiranin wa ikhwanin, dari di antara kalangan atau di antara kalangan keluarga, tetangga dan saudara, afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum hayyan, kematian telah merenggut mereka dan menyisakan waktu untukmu setelah mereka dalam kondisi hidup. Fama aqrabu al-qasi minad dani, maka betapa dekatnya orang yang telah berlalu dengan orang yang masih hidup. Artinya teman-teman sekalian, berapa banyak orang yang luput dari dia terus-menerus dalam kelalaian, terus-menerus dalam dosa, seakan-akan dia tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai tiba Ramadan pun mereka masih buat dosa, apalagi di luar Ramadan. Atau kayak tadi saya bilang, mereka beribadah kencang ibadahnya, semangat di bulan Ramadan, tapi setelah itu kendor, seakan-akan ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Teman-teman sekalian, sekecil apapun amal soleh yang kita kerjakan di muka bumi ini akan kita terima balasannya. Jangan anggap remeh. Walaupun kita cuma punya kesempatan bersedekah dengan 1.000 rupiah, hanya punya kesempatan pada saat lagi berhenti di lampu merah, atau habis sholat, pas buka handphone ada aplikasi Al-Quran mengingatkan baca satu ayat, itu sangat berharga di hari kiamat nanti. Peluang itu sangat berharga. Orang-orang kalau meninggal nanti teman-teman, dan kita pun meninggal, kita berharap bisa kembali ke dunia hanya beramal satu amal soleh saja. Ya. Kita tambahkan tadi yang saya bilang, ada orang yang menyesal hari kiamat, orang kafir musyrik ini abadi selamanya. Yang kedua adalah orang yang menyesal pelaku dosa, tapi tidak mau berhenti dari dosanya, tidak sempat taubat, sehingga harus melalui neraka dulu baru masuk surga. Ini juga menyesal hari kiamat. Yang ketiga adalah orang-orang saleh yang luput darinya banyak amal saleh. Dia tidak buat dosa, tapi seringkali sholat duhur aja, sholat sunnah enggak, qobliyah ba'diyah enggak misalnya. Ya. Dia sholat wajib ya, tapi sholat sunnah yang lain, duha, sholat malam, sholat wudu, tahiyat masjid, sholat taubat enggak dikerjakan. Dia haji pernah ya, tapi sudah enggak pernah umroh lagi atau mengulangi hajinya misalnya. Atau seterusnya. Ini juga dia akan nyesal. Karena kalau dia kerjakan, maka dia akan dapat derajat yang sangat tinggi di surga nanti. Maka golongan ketiga saja, orang yang rajin ibadah itu masih bisa menyesal. Di saat nanti dia tahu kalau dia kemarin sempat baca 2 ayat Al-Quran, oh ternyata derajatnya lebih tinggi sekian, tapi nggak bisa lagi diperbaikin. Kalau kita bisa negosiasi nanti di surga enak, masalahnya tidak seperti itu. Yang menentukan derajat kita di surga Bapak Ibu sekalian, nih sekarang di sini. Jadi sudah cukup, yang lalu-lalu yang kita lalai, jangan lagi kita isi dengan kelalaian. Mulai sekarang ke depan, fungsi dan tujuan utama pengajian begini, berbicara sekarang ke depan. Kita bukan sedang menghardik sesuatu yang sudah berlalu atau menyalahkan. Tapi kita berbicara mulai hari ini, kalau sudah faham dan tersentuh secara keimanan, amalkan. Kedepannya kita lebih baik daripada sebelumnya. Karena nanti akan ada penyesalan. Itulah yang Allah kekalkan yang sudah kita tahu dalam surah Zalzalah, surah nomor 99 ayat 7 sampai ayat 8. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan diperlihatkan dan diberikan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, akan diperlihatkan dan akan kena hukumannya. Dan yang bahaya dari dosa ini teman-teman sekalian, Bilal radhiyallahu anhu menukil perkataan yang menarik. Dia mengatakan sesungguhnya orang-orang kalau taubat maka akan hilang hukumannya. Konsekuensi hukuman dari dosa tidak ada karena taubat, tetapi tetap ada di catatan amal kita. Kalau kita di umur 17 tahun pernah berzina, umur 18 tahun pernah mencuri, umur 19 tahun pernah mengganggu orang misalnya. Kita sudah taubat nih, sudah selesai semuanya, ditutup, hukumannya tidak ada, tapi catatannya tetap ada. Kan kita malu lihat buku amal kita hari kiamat ada catatan-catatan itu semua. Nah seperti itu. Supaya kita sadar dan kita tahu kalau Allah itu maha kuasa. Dia mengetahui segala satunya. Jadi taubat itu hanya menghapuskan hukuman, tapi tidak menghapuskan catatan. Juga Allah ingatkan dalam surah Al-Asr yang sangat masyhur tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi waktu kalian di dunia. Allah bersumpah maksimalkan. Ya.
kejar yang terbaik semuanya. Waktu itu terbatas, hanya sampai ajal datang. Innal insana lafi khusr. Ketahuilah semua manusia rugi, menyesal. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman dan sibuk dengan amal soleh. Jadi iman dari bangun tidur sampai tidur lagi amal soleh semuanya. Enggak ada yang lain. Jangan buka peluang untuk yang lain. Udah cuma amal soleh. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Mau sunnah ke sunnah, wajib ke sunnah, sunnah ke wajib. Pokoknya selalu sibuk. Selesai satu perbuatan, buatan yang. Sekarang bubar pengajian nih. Kita majelis, alhamdulillah amal baik nih. Setelah pulang nanti juga sama. Di mobil, di kendaraan nanti ngobrol sama pasangan, sama anak-anak yang baik-baik. Dengarin lagi ceramah di situ. Sampai tiba di rumah, aktivitas apa lagi nih yang baik nih. Yang boleh dalam agama. Selalu begitu. Saling mengingatkan satu sama yang lain. Jangan lagi dalam kelalaian. Oh tadi kan sudah dengar ceramah. Sekarang nggak apa-apa dia dengar musik. Loh kenapa harus? Kenapa kalau Bapak Ibu dulu di pengajian begini merasa bertambah imannya? Saya tanya, bertambah imannya nggak? Baik. Kenapa kita nggak lakukan ini setiap saat? Berarti kalau kita dengar 2 ceramah, 3 ceramah, lebih kuat nggak imannya? Lebih kuat. Kalau iman lebih kuat, iman itu teman-teman ibarat tembok yang memisahkan atau dinding memisahkan antara kita sama syaitan. Kalau iman kita lemah, itu hanya seperti kayu atau hanya rumput yang ular masih bisa masuk. Ular ini kita ibaratkan syaitan, ya. Tapi kalau iman kita kuat, bahkan dia menjadi tembok baja, ularnya kalau matok giginya patah. Begitu orang kalau punya iman yang kuat. Dan dia hanya iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Makanya Allah bilang, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu Allah bilang, wa tawasaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Ingatkan satu sama yang lain. Rangkul pasanganmu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, siapa saja kau kenal. Ingatkan tentang ini. Waktu terbatas. Wa tawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkan agar bersabar di atas ketaatan itu. Karena sabar harus dilakukan dalam 3 keadaan. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, duduk majelis ilmu begini butuh sabar. Bangun tengah malam sholat butuh sabar. Itu kan butuh sabar. Kemudian kalau yang kedua sabar meninggalkan dosa. Kita semua punya peluang dosa, kita tinggalkan. Dan yang ketiga adalah sabar atas ujian harian. Fir'aun yang pernah sombong, Bapak Ibu sekalian, mengaku sebagai Tuhan, punya kerajaan, fisiknya sempurna, anaknya banyak. Ya. Waktu awal-awal saja dia tidak punya anak, tapi setelah berjalan waktu punya anak keturunan. Apa yang kurang dari Fir'aun? Tapi semua hanya tinggal kenangan menjadi mumi saja. Mana kesombongan dia? Selesai. Dia habis dengan masa. Ya. Begitu juga sebaliknya Nabi Musa alaihissalam dan Harun yang dulunya tertindas ya, dengan makarnya Fir'aun dan Bani Israel yang beriman pada saat itu. Mana penderitaan mereka? Sudah enggak ada. Hilang. Mana Qarun teman-teman dengan harta melimpahnya. Tadinya orang miskin minta Nabi Musa doakan supaya jadi orang kaya. Didoakan begitu jadi orang kaya sombong. Ditagih zakatnya oleh Nabi Musa dia enggak mau. Allah tenggelamkan. Sampai di Indonesia biasa dibilang kalau harta yang ditemukan tertimbun harta karun. Qarun itu nama salah satu pengikut Nabi Musa yang sombong. Allah tenggelamkan dia dengan istana-istana dengan hartanya. Dan Allah gambarkan hartanya Qarun itu mungkin sampai sekarang belum ada orang yang memiliki harta sebanyak itu. Kunci gudangnya untuk buka gudang harta dia karena besarnya itu harus diangkat dengan 4 orang laki-laki yang berotot. Kuncinya. Kita kan biasa kunci kecil. Dia kuncinya saking besarnya kunci itu dan besarnya pintu gerbang itu harus 4 orang yang mengangkatnya. Ini banyak sekali harta dia. Tapi sudah tidak ada lagi. Cuma menjadi kenangan. Begitu juga kita lihat orang-orang soleh seperti kasus Bilal radhiyallahu anhu. Kan dia waktu itu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ya. Ditaruh batu panas di dadanya, diseret di padang pasir, dihina-hina, dicambukin. Tapi apakah masih ada jeritan Bilal sekarang? Sudah enggak ada. Cuma di saat itu saja. Sebentar berlalu. Semua ini akan berlalu. Apakah orang sibuk dengan amal soleh atau dia buat dengan kejahatan. Dan semua akan ada konsekuensi balasannya. Ya. Kita bahkan tidak pernah mendengarkan teriakan dan jeritan Hamzah pada saat dimutilasi. Udah mati syahid selesai. Waktu Nabi SAW lihat walaupun beliau nangis, beliau mengatakan aku diperlihatkan Hamzah sedang bersandar di dipan-dipannya di surga. Ya, dengan kenikmatan yang luar biasa.
Ja'far bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang meninggal, terpotong tangannya. Pemandangan yang sangat luar biasa di medan perang. Terputus kedua tangan. Pada saat mati syahid, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan sekarang Ja'far bin Abi Thalib sedang terbang bersama malaikat mengelilingi surga, dan kedua tangannya yang putus diganti oleh Allah dengan sayap. Dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus betul-betul memperhatikan bagaimana waktu kita yang sisa ini semuanya dengan kebaikan. Dan Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, man khafa adlaj. Siapa yang takut, dia nanti takut amal solehnya kurang, dia takut dosanya nanti akan dihukum sehingga dia segera taubat atau dia segera beramal soleh. Ya. Maka siapa yang takut, dia segera. Wa man adlaja balagal manzil. Dan siapa yang bersegera bertaubat atau mengisi dengan amal soleh, maka dia akan mendapatkan tempat tinggal yang istimewa, maksudnya surga. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangannya Allah, balasan buat kalian patuh dan meninggalkan yang dilarang itu sesuatu yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah barang dagangannya Allah adalah surga. Penyesalan atas amal-amal soleh yang telah luput tidak akan bermanfaat. Maka segera mulai hari ini ke depan. Yang lalu-lalu sudah tidak ada gunanya lagi. Ya. Oleh karena itu kita selalu mengingat teman-teman sekalian, dalam surah Al-Fajr, surah nomor 89 ayat 24, ayat ini sudah turun dari 1400 tahun yang lalu. Allah mengingatkan kepada kita, Al-Fajr 89 ayat 24, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nanti banyak sekali orang pada saat mati, meninggal, dia mengatakan alangkah baiknya andaikan dahulu aku mengerjakan amal soleh semasa hidupku. Tapi penyesalan ini kalau orang meninggal. Cuma Allah sudah turunkan dalam surah Al-Fajr ayat 24 dari 1400 tahun yang lalu agar kita merenungi baik-baik. Jangan kita masuk golongan ini. Nanti pada saat lihat malaikat maut baru nyesal. Baru dia mengatakan, coba dulu saya isi semua hidupku dengan amal soleh. Tapi nggak ada manfaatnya lagi karena tidak bisa lagi beramal. Tidak bisa lagi beramal. Juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 66, yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Ingatlah pada hari wajah atau muka mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Nanti hari kiamat Allah sudah gambarkan orang-orang yang membangkang, yang malas beribadah, banyak dosanya atau orang kufur, mereka akan dipanggang di api neraka. Wajah mereka dibolak-balikkan. Ini Bapak Ibu bisa lihat surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 66. Pada hari wajah atau muka mereka dibolak-balikkan dalam api neraka, lalu mereka sambil berkata, alangkah baiknya jika dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kalau tahu begini hukumannya, lebih baik dulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Allah gambarkan ini kejadian masa depan. Sudah diberikan kita bocorannya. Bersyukurlah kita menjadi orang beriman karena diberikan itu. Kemudian juga Allah gambarkan dalam surah Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 25 sampai 29. Ini semua kejadian akan datang. Penyesalan-penyesalan yang datang bagi orang yang tidak beramal soleh atau luput darinya amal soleh, apalagi orang yang kufur, apalagi orang yang banyak berbuat dosa-dosa dan tidak bertobat. Al-Haqqah, surah nomor 69 ayat 25 sampai 29, Allah mengatakan, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqul. Adapun orang-orang yang akan menerima buku amalnya dengan tangan kirinya. Nanti hari kiamat kita akan melihat sendiri depan mata kita di mahsyar, buku-buku berterbangan. Kalau yang terima dengan tangan kiri berarti dia sudah tahu dia akan ke neraka. Kalau yang terima dengan tangan kanannya, dan semoga insya Allah kita termasuk tangan kanan, berarti dia sudah tahu dia akan ke surga. Allah bilang, adapun orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, fayaqul, maka dia akan mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Coba seandainya aku tidak diberikan kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu hisabku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai andai saja kematian yang kemarin berlalu di dunia itu sudah menyelesaikan segala sesuatu. Ma agna anni maliyah. Hartaku sama sekali tidak bermanfaat dalam menolongku. Maksudnya sekarang di akhirat. Ya. Halaka anni sultaniyah. Telah hilang seluruh kekuasaanku. Kita Bapak Ibu sekalian lahir di muka bumi ini telanjang badan. Nanti dibungkus dengan selimut pertama kali. Meninggal juga sama. Dibungkus dengan kain kafan. Gak ada semua jabatan, harta, gak ada yang dibawa.
Semewah apapun mobil kita paling jauh di pagar kuburan. Nggak ada dimasuk ke liang lahat. Sebagus apapun jam tangan kita, pakaian kita nggak ada dibawa ke kuburan. Tetap kain kafan saja. Selebihnya sudah jadi hak orang lain, hak waris. Selesai. Nggak ada yang dibawa. Jabatan yang selama ini dikejar walaupun harus ya mengikut sana, ngikut sini, mengambil hak orang lain, semua akan ada pertanggungjawabannya. Kemudian juga hati-hati teman-teman dalam mencari teman-teman, ya. Mencari teman-teman karena itu berbahaya sekali. Karena teman-teman ini kalau sampai menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan seperti apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kalau pernah dengar nama ini alhamdulillah, kalau belum pernah dengar, orang ini adalah orang yang paling celaka di masa hidup Nabi SAW. Siapa Uqbah ini? Dia sahabat dekatnya Nabi. Sahabat dekat Nabi, tapi dia belum masuk Islam. Dia tokoh Quraisy. Satu waktu Uqbah ini pernah diundang oleh Nabi pernah mengundang Nabi SAW untuk makan di rumahnya. Tapi dia kafir. Lalu Nabi SAW berikan syarat. Saya mau makan hai Uqbah, tapi dengan syarat kau masuk Islam. Apa yang terjadi? Karena Uqbah tidak enak sama tamunya Nabi Muhammad SAW, maka dia pun syahadat. Tersebar di satu Mekah, oh Uqbah masuk Islam. Uqbah ini mirip kedudukannya seperti Abu Jahal, Abu Sufyan. Waktu itu tokoh Mekah. Kalau dia masuk Islam ini, sukunya bisa masuk Islam. Maka Uqbah ini punya sahabat dekat. Ya. Kalau saya tidak salah Umayyah bin Khalaf. Ya. Itu salah satu dari tokoh Quraisy sahabat dekat dia. Lalu datang kepada dia mengatakan, apa kau benar meninggalkan ajaran nenek moyangmu dan kau telah beriman kepada Muhammad? Dia bilang tidak sebenarnya. Cuman karena saya ya dipaksa oleh Muhammad, saya ajak dia bertamu dan dia tidak mau makan kecuali saya masuk ke agamanya, maka saya ucapkan. Kata temannya ini, kalau begitu nanti kau harus buktikan kalau kau bukan di agamanya. Kalau tidak orang-orang banyak masuk agama Islam nanti. Kamu harus iklankan di depan orang-orang di tempat tawaf dekat Ka'bah kalau kau bukan agama Muhammad. Dan satu lagi, kalau kau ingin persahabatan kita tetap langgeng, bisnis kita tetap berjalan karena ini kebetulan partner bisnisnya, maka kamu harus meludahi muka Muhammad. Ternyata Uqbah lakukan itu. Nabi SAW lagi tawaf, dia iklanin kalau saya bukan agama Muhammad, kemarin Muhammad itu karena saya cuma undang ke rumah makan, kemudian dia mengajak saya masuk Islam, kalau tidak dia tidak mau makan, maka sebagai bentuk penghormatan tamu saya lakukan ini. Akhirnya dia datang dan dia meludahi muka Nabi SAW. Pada saat itu turun firman Allah Subhanahu wa taala, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia masih hidup sudah turun firman Allah ini mengingatkan tentang penyesalan dia nanti di akhirat. Dia akan mengatakan di hari kiamat nanti, coba seandainya atau kecelakaan besar untukku, ya. Andai aku dahulu tidak menjadikan dia sebagai sahabatku, sahabatnya yang dalam keadaan kafir tadi yang saya bilang, kemungkinan seingat saya Umayyah bin Khalaf namanya, ya. Majikannya Bilal dulu yang siksa Bilal, ya. Kemudian tapi ini cerita tentang Uqbah bin Abi Mu'ayth yang disuruh murtad oleh ya Umayyah bin Khalaf. Kecelakaan besar bagiku. Allah turunkan firman kepada Uqbah, andaikan atau andai aku dahulu tidak menjadikan dia sebagai sahabatku, sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari Al-Quran setelah datang kepadaku. Sungguh syaitan adalah pengkhianat manusia. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khazula. Juga teman-teman sekalian dalam firman Allah SWT dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 27. Allah juga ingatkan. Al-An'am surah nomor 6 ayat 27. Ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kami diberikan kesempatan kembali. Ini penyesalan hari kiamat. Orang kafir, orang-orang yang banyak buat dosa tapi tidak sempat bertobat. Andai kami diberi kesempatan kembali ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Tapi sudah tidak mungkin lagi mereka kembali. Di hari kiamat juga nanti akan banyak orang yang menyesal dan mereka minta dikembalikan. Allah ceritakan dalam surah Fatir surah nomor 35 ayat 37. Allah menyuruh para malaikat berkata kepada mereka yang menyesal-nyesal ini dan berharap dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir.
Malaikat diperintahkan Allah untuk mengucapkan, bukankah kami telah memberikan umur untukmu yang cukup agar kau mengingat, dan sudah datang kepadamu pemberi-pemberi peringat atau peringatan-peringatan, maka rasakanlah apa yang sekarang kalian rasakan dari siksa neraka ini, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Ulama tafsir diantaranya Imam Qurtubi menyebutkan makna daripada waja'akumun nadhir dalam surah Fatir ayat 37 ini, dan telah datang kepada kalian pemberi-pemberi peringatan atau peringatan-peringatan. Beliau mengatakan khilaf antara ulama. Pendapat pertama mengatakan datangnya uban, adanya rambut putih, itu sudah peringatan, berarti mati sudah dekat, walaupun cuma satu. Yang kedua ada yang mengatakan adanya anak-anak. Adanya anak-anak bertanda-tanda kematian. Karena dengan adanya anak-anak berarti sudah ada regenerasi. Sebagaimana dulu orang tua kita lihat kita kecil, kemudian mereka meninggal pada saat kita dewasa, nah kita juga begitu. Sama, sistemnya tidak berubah. Adanya orang-orang yang dikenal meninggal dunia, juga sebuah peringatan. Ini semua masuk dalam An-Nadhir. Kemudian ada juga yang mengatakan datangnya demam dalam kehidupan. Siapa di antara kita yang belum pernah demam? Maka itu sudah tanda-tanda kematian. Dan sekian banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya peringatan dari Allah sudah terlalu banyak yang datang. Ya, sudah terlalu banyak yang datang agar kita harus menyadari tentunya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang penyesalan yang terjadi pada hari kiamat nanti. Yang bunyinya walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Bagi orang-orang kafir neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dalam neraka itu, dan tidak pula diringankan bagi mereka siksanya, demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Di hari kiamat nanti teman-teman, saya kasih gambaran dulu. Kalau ada orang maling, mencuri, pinggir jalan, digebukin oleh massa, dikeroyokin misalnya 10 orang, kemudian dia meninggal, mati. Kira-kira masih digebukin nggak? Kalau orang sudah mati masih digebukin nggak? Kenapa tidak? Karena sudah tidak rasa sakit kan? Ya kan? Sekarang kita gebukin orang nih, maling, sudah mati. Pasti kita tidak akan sakitin lagi, karena bagi kita dia sudah mati. Sekarang orang-orang yang sudah mati di Gaza, udah nggak diurus sama Yahudi, bagi mereka dia cari yang masih hidup, karena dia tahu ini tidak rasa sakit. Permasalahannya di neraka nanti tidak ada kematian. Disiksa, dibakar, dipanggang, nggak mati. Coba bayangin. Ya. Jadi api itu melekat di tubuhnya sampai hangus, tinggal tulang, tapi tidak mati. Kan sakit banget. Kemudian Allah sempurnakan kembali lagi, dalam penyempurnaannya juga sakit. Jadi disiksa sakit, disempurnakan sakit, terbakar lagi 24 jam non-stop. Bagi orang kafir ini sengsara abadi, khalidina fiha, kekal selamanya dalam siksa itu. Hanya karena tidak mau beriman saja. Orang-orang mukmin dikenal dengan usatul mukminin, orang mukmin yang banyak dosanya, itu juga akan menyesal karena mereka lewat neraka dulu susah. Digebukin satu kali saja kita sakit kok. Ambil korek gas bakar jempol kita, berapa detik sudah panas. Gimana dengan orang disiksa sehari, 2 hari, apalagi kata Allah SWT, yaumi inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan kalian sama dengan 1000 tahun waktu kalian. Jadi kalau jadwal orang masuk neraka 1 hari waktu akhirat, 1000 tahun waktu dunia dibakar. Ini jangan main-main ini. Jangan selalu anggap remeh, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa bagaimana? Orang nggak paham ini. Kita coba ambil teman-teman sekalian, apapun yang pernah lewat dalam hidup kita yang kita rasa tidak nyaman, itu semua miniaturnya siksa neraka. Diganggu orang kah, pernah sakit kah, keseleo kah, apalah. Semua itu adalah miniatur siksaan neraka. Neraka jauh lebih berat hanya karena tidak mau ibadah atau melakukan dosa-dosa. Nah, ini penting untuk difahami. Kemudian Allah katakan ayat lanjutannya, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Jadi yang saya bacakan ini surah Fatir, surah nomor 35 ayat 36 sampai 37 ya. Setelah Allah mengatakan di ayat 36-nya, bagi orang-orang kafir neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan bagi mereka siksaannya. Demikian kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Di ayat 37-nya, dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu,
Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk kamu berfikir, dan juga apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Tadi saya bilang uban, demam, apa sajalah. Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang penolong pun. Nanti saya sarankan Bapak Ibu sekalian, bila Allah SWT mudahkan kesempatan, bisa dibaca surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 sampai 115. Ya. Itu juga berisikan tentang penyesalan nanti ahli neraka. Mereka menyesal. Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99 sampai 115. Mereka akan sangat menyesal nanti pada hari kiamat karena dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Jadi mereka berharap bisa dikembalikan ke dunia untuk itu. Sebagai penutup, karena sudah menjelang duhur, saya ingin tutup pengajian ini dengan coba kita tadabburi bersama-sama, baca. Saya baca ayatnya, saya baca terjemahnya, Bapak Ibu tinggal renungi saja. Surah Az-Zariyat. Surah nomor 51, ayat 50. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Di antara ayat yang perlu kita renungi adalah Allah mengatakan, dan segeralah kalian, ya, segeralah kalian kepada Tuhan kalian, maksudnya mentaati Tuhan kalian. Jangan tunda lagi. Setelah dengar, segera patuh. Sunnah wajib dikerjakan. Ingat, yang sunnah pun adalah perintah Allah. Jangan selalu mengatakan, kan cuman sunnah. Kenapa tidak duha Pak? Kenapa tidak sholat qabliyah Bu? Kan cuman sunnah. Kenapa tidak puasa Senin Kamis? Kan cuman sunnah. Baik, sunnah juga perintah Allah. Dan sunnah ini menandakan tanda keimanan kita kepada Allah, dan dia akan membantu amal wajib kita di hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka baik beruntung dan akan membantu amal lain. Kalau dia buruk, maka akan rugi dan mengganggu amal yang lain. Dan itu kata Nabi SAW, kalau amal sholat wajibnya kurang, Allah berfirman kepada para malaikat, carilah sholat sunnahnya. Kalau ditemukan, maka sempurnakanlah kekurangan sholat wajibnya. Dan itu berlaku pada amal-amal yang lain. Umroh akan menyempurnakan kurangnya haji, sedekah akan menyempurnakan kurangnya zakat, puasa sunnah akan menyempurnakan kekurangan puasa Ramadan. Allah bilang, fafirru ilallah, segera kembali kepada ketaatan kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin, sungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini kepada kita semua, dan kami, para da'i-da'i dan para guru-guru kami, para ulama juga disuruh menyampaikan ini kepada umat manusia. Sungguhnya kami adalah pemberi peringatan yang nyata untuk kalian semua. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau sadar dengan peringatan seperti ini, lalu mau sadar dari mana? Gitu kan? Kalau mau tunda-tunda selalu taubat dan berseribu dengan amal saleh, lalu kapan? Ingat, penyesalan terjadi di akhir. Kalau penyesalan terjadi di awal, maka tidak ada masalah. Masalahnya terjadi di akhir. Terakhir kita lihat surah Az-Zumar, surah nomor 39 dalam Al-Quran. Kita lihat baca dari ayat 53-nya. Ini sebagai penutup ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua untuk merenungi ayat-ayat ini. Di ayat 53 surah Az-Zumar surah nomor 39 bunyinya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu wal ghafurur rahim." Katakan, hai Muhammad, hai hamba-hambaku. Allah suruh mengucapkan ini. Yang telah melampaui batas buat dosa terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan bilang Allah tidak akan maafkan saya sudah terlambat. Enggak, mulai dengar ayat ini ke depannya, segera. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Segera taubat dan isi sisa umur dengan kebaikan. Sesungguhnya dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat 54-nya Allah bilang, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi.
sekarang taubat, sekarang perbaikin sholatnya, sekarang tingkatkan kualitas ibadahnya, ulang-ulangin terus dan naikkan selalu kualitasnya sebelum datang siksaan nanti, kematian, siksa kubur, ya dan seterusnya. Kemudian ayat 55-nya Allah bilang, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun." Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, maksudnya Al-Qur'an dan sunnah. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Jangan nanti terakhir baru nyesal. Coba dulu saya sholat, coba dulu saya sedekah, coba dulu saya perbanyak umroh haji, coba dulu begini dan begitu. Sedangkan aku sesungguhnya orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Ada orang biasa diajak malah ngolok-olok, ya. Ayat 57-nya, antakula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau supaya jangan nanti pada saat mati atau hari kiamat ada orang yang mengatakan kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Loh, sekarang sudah dengar ceramahnya, sekarang sudah dengar ayatnya, kenapa tunggu penyesalan nanti diucapkan di hari kiamat? 58-nya, au taqula hina taral adzaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan ada yang berkata nanti ketika melihat azab neraka, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Karena itu semua mengkhayal, tidak mungkin bisa terjadi kembali lagi. 59-nya, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukan demikian sebenarnya, telah datang keterangan-keteranganku, hanya besar kata ganti Allah, kepadamu lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan kamu termasuk orang-orang yang kafir. Jadi sudah sering peringatan datang dari Ustadz Fulan, dari keluarga ini atau siapa saja menyampaikan ceramah, menyampaikan nasihat, kita baca artikel, kejadian fenomena alam, banyak peringatan dari Allah. Ayat 60-nya, wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, muka mereka menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Terakhir ayat 61-nya, wa yunajjillahu alladhina taqaw min mafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan di hari kiamat nanti Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, patuh, kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Karena kemenangan hari itu buat mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dalam kurung neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Jadi ayat-ayat ini mewakili bahasan kita sebenarnya supaya jangan kita terus lalai dan tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunda-nunda amal saleh dan terus lalai dalam dosa-dosa kita.